Anda masih bersama Bung Ropan dan Bung Peri Sandria di Sportcast Nusantara TV. Bung, sekarang kita mengarah ke persiapan untuk FIFA Series lah ya. Ya. Karena tadi walaupun ada 2 nama naturalisasi, kayaknya kan nggak mungkin untuk FIFA Series. Nggak. Berarti proyeksinya adalah Piala Asia. Yang paling itu Piala Asia. Dan juga atau FIFA Matchday di bulan Matchday kan ada di Juni. Atau Piala AFF. Di bulan Juli. Itu kesempatan. Yang bukan agenda FIFA sebenarnya kan. Bukan under FIFA ya. Walaupun mereka sudah dinaturalisasi tapi tidak bisa bermain kan. Oke. Kita sekarang melihat ke stok yang sudah ada yang sekarang dimiliki oleh Coach JH ini, Bung Ropan. Ya. Tapi masalah tetap ada ternyata. Ada beberapa pemain yang juga mengalami cedera. Cedera adalah musuh terbesar para pemain kan? Bukan main. Oke. Bung Ropan, ada beberapa nama nih ya kan. Jusra laporan dari Persija mengalami gangguan di paha. Ya kan Marcelino sampai sekarang belum ada tanda-tanda sembuh. Kita lihat Asnawi juga masuk ke meja operasi mungkin. Arhan dan juga Din ya. Ya. Jadi ada persoalan juga nih dihadapi Din James dihadapi oleh Coach JH dengan stok yang sudah ada yang sangat terbatas ini. Padahal targetnya yang sudah disebutkan kita harus juara di FIFA Series, Bung. Iya, tapi kan ini kan hanya 2 match. 2 match. Menurut saya ini. Iya. Dan 2 match itu bisa dilalui dengan pemain-pemain yang ada saat ini. Nah, nama-nama yang Om Boy sebut itu tidak ada pengaruh luar biasa. Bukan sebagai pilihan utama ya. Ya. Mauro Silva pun kan kita belum tahu ya, apa dia bisa bersaing dengan, dan memang sulit kalau untuk bisa bersaing masuk ke pemain inti di timnas senior kalau kita bicara ya. Rafael Struijk juga nggak kurang begitu oke. Asnawi misalnya bicara dengan Arhan kan sudah selama ini nggak dipanggil. Ya baik di sama Patrick Kluivert sampai saat ini. Ketika mereka cedera sampai di pertengahan sampai bahkan akhir musim nanti di pertengahan di antara Mei Juni ya sulit untuk bisa bersaing di posisi itu keduanya. Jadi itu saya bilang tidak ada pengaruh apapun bagi JH untuk menghadapi FIFA Series ini dengan hanya 2 match Saint Kitts dan kemungkinan kalau kita lolos akan ketemu dengan Bulgaria. Jadi dengan materi yang ada kita bersyukur bahwa pemain-pemain top kalau yang cedera itu Miliano, Ole, Joe Pelupesi, Kevin Dix, yang Justin Hubner, itu yang perlu kita takut. Oke, itu yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan. Tapi kalau yang lain enggak ya kan? Atau apalagi sang kapten Bang Jai kan? Nah, aduh, itu lebih berat. Jangan misalnya gitu. Itu yang bahaya. Tapi selama saya lihat ada mereka dan mereka bugar terus bermain dengan klub dan mendapat menit bermain di kompetisi di klub masing-masing top. Semoga mereka sampai di tanggal 22 Maret nanti itu sehat. Sehingga tanggal 27 bisa bermain. Makanya saya bilang dengan adanya pemain-pemain seperti mereka bagus tim ini. Sangat bagus secara kedalaman. Kuat gitu. Jadi ya saya berdoa bahwa jangan Oleh cedera, jangan Jai cedera, ya Joe Pelupesi karena sangat ditentukan karena kita tidak punya Tom Hai yang nggak bermain, ada hukuman, Sain Patinama nggak bisa bermain, jadi ya. Dan kiper juga jangan cedera ya? Ya jangan cedera, kita punya kebanggaan dengan 2 kiper kita kan, ya Martin dan Emil Audero, jadi ya bagus dan saya sangat senang kalau mereka itu dalam keadaan bugar dan fit bermain. Saya berharap bahwa mereka kita bisa menjadi juara di FIFA Series. Walaupun Bulgaria itu secara peringkat ada di atas kita kan. Lebih bagus lagi. Ini kan kalau kita bicara persiapan Coach JH, pasti selama ini dia kerja keras. Iya, betul. Udah pastilah kerja keras. Skema tuh sudah ada di kepala ya Bung ya? Pasti. Bahkan kita yakin bahwa starting line up pun sudah ada di kepalanya. Sudah. Saat ini. Tapi mungkin persoalannya nih, sebagai pemain, bagaimana pelatih baru dalam waktu yang sangat sedikit. Berapa hari Bung paling Bung? 3 hari 4 hari ketemu. Ya dia berkumpul mungkin paling banyak 4 hari. Nah, untuk berkumpul. Ya, bagaimana pemain menghadapi waktu yang sempit dengan pelatih baru mentransfer apa yang ada di kepalanya? Ya saya rasa kalau adanya pelatih baru memang pengaruh juga buat pemain. Tapi secara kita bicara profesional untuk pemain yang ada kita di timnas sekarang, yang ada beberapa juga main di Eropa yang punya pengalaman, yang kualitasnya bagus, saya rasa ini nggak masalah. Untuk bicara strategi dan taktik juga nggak masalah. Dan begitu juga kalau masalah Coach JH ini juga saya rasa juga dia tidak bermasalah. Karena di pikiran dia ini memang udah dia racik siapa-siapa dari starting 11 nanti. Ya begitu Bung Ropan ya. Kalau bicara cedera tadi saya rasa untuk yang cedera lapis kedua itu nggak masalah. Yang penting pemain inti ini jangan sampai cedera, itu aja masalah. Jadi dalam waktu 5 hari itu dia akan mampu untuk menjelaskan ke seluruh pemain. Iya, terutama yang bermain di luar ya. Profesional ya. Iya. Apa yang ada di kepalanya itu, Betul. Terutama yang ada di luar itu yang perlu dia dapat. Kalau yang ada di dalam sini kan gampang untuk sampai 1 minggu juga bertemu bisa yang bermain di Liga Super.
Tapi yang untuk di luar ini kan perlu untuk hanya 4 hari misalnya berada 4-5 hari paling lama. Itu harus cepat dalam masa untuk berkumpul. Makanya kemarin dia coba untuk berangkat bertemu dengan pemain-pemain kunci kita di Eropa untuk saling berbicara. Ya, menjalin bagaimana kira-kira masukan-masukan yang perlu dia dapatkan sebelum dia menangani tim ini. Kan perlu bicara dengan Jai Ises, bicara dengan Kevin Dix, dia ketemu dengan Dean James. Dia semua melihat itu. Karena waktu dia kan terasa sempit untuk bisa mengumpulkan secara bersama-sama. Karena dia masih baru. Karena merasa bahwa FIFA Series ini adalah tantangan bagi dia. Panggung pertama dan menjadi tantangan. Karena kalau dia sukses, dia pasti naik. Nah, di Liga Super yang kita lihat dalam pertandingan 1 minggu 2 minggu ini adalah penampilan kiper. Ya kan ada 3 kiper yang benar-benar tampil luar biasa kita lihat. Ya kan Nadeo, Hernando dan Teja. Nah, kita udah bicara bahwa 2 penjaga gawang utama kita sudah agak bisa kotak-katik. Itu udah pasti harga mati. Tapi ada 1 nanti yang bukan muncul, Bung Ropan. Dari ketiga nama ini kan menarik di Bung Ropan. Ya kan? Anda melihatnya persaingannya kan seperti apa? Kira-kira Coach JH dengan menyaksikan secara langsung Teja, Hernando dan juga Nadeo. Bung Ropan, bagaimana? Iya, untuk lokal bicara di Liga Super, memang 3 nama ini ada di atas, di pole position lah. Tetapi saya tidak kaget kalau bicara dengan nama Nadeo, bicara dengan nama seorang Hernando. Karena mereka itu kan sudah keluar masuk di timnas. Baik di zaman STY, ya masuk juga ke Pegas sampai saat ini kalau dipanggil masih terbuka posisi mereka. Namun 1 nama yang ini masih baru buat saya dan memungkinkan yaitu Teja Paku Alam. Kenapa Teja Paku Alam tuh bisa masuk dalam persaingan ini? Diberi kesempatan saya pikir layak oleh Coach JH. Karena penampilan dia bersama dengan Persib bagus. Clean sheet ya? Clean sheet. Kita lihat sebelum mereka bermain 2-2 dengan Persibaya, sebelum dia kebobolan. Kan ada 6 pertandingan sebelum beruntung. Tidak kebobolan, menang terus dan luar biasa. Bicara soal tidak kebobolan dia clean sheet di gawang dia itu mungkin sampai 14 kali tertinggi untuk seorang kiper yang ada di Liga Super. Jadi makanya saya pikir Teja ini perlu untuk diberikan kesempatan. Nadeo kan orang sudah tahu, bukan Nadeo nggak bagus, ya bukan Hernando juga nggak bagus. Tapi kalau memunculkan 1 nama seperti Teja, kasih kesempatan buat dia untuk bisa bermain. Artinya kalau sampai dia bermain kemudian lawan Saint Kitts, posisi dia untuk bermain sangat besar ketika masuk sebagai super sub di babak kedua. Ketika kita dalam posisi unggul tentunya. Bukan sebagai posisi dalam keadaan imbang atau apalagi tertinggal. Kalau kita lagi unggul 2-3 gol mungkin entah siapa yang starter yang pertama. Mau Emil, mau Martin Paes. Begitu babak kedua kita unggul tidak ada salahnya Coach JH masukkan Teja. Untuk di 10 menit terakhir, karena kita mungkin untuk seorang kiper ya, dia yakin dengan dia. Karena kan dia sudah langsung ke Bandung, dia lihat ketika lawan Malut United, dia lihat penampilan dari Teja yang bagus. Dan dia konsisten. Tidak labil penampilannya, sangat konsisten bermain. Itu yang ini salah satu pemain didikan lokal yang ya tadi konsisten. Mungkin dia muncul begitu karena dia punya disiplin. Dia latihan sangat bagus, ya kan? Dia gaya hidup juga pasti dia jaga benar-benar. Betul nggak, Bung? Betul. Saya rasa seperti kita punya 3 kiper ini, ada Nadeo, ada Rolando sama Teja. Untuk 2 kiper ini sudah bolak-balik masuk ke timnas 2 kiper ini. Selain dari Teja sendiri. Saya rasa untuk penampilan Teja sendiri di Persib ini memang belum konsisten ya Bung Novan ya. Dia main beberapa kali penyelamatan juga dan main bagus. Dan ini juga coach JH sendiri juga harus bisa memberikan kesempatan. Memang di dua kiper inti ini tidak bisa diotak-atik. Tetapi pada saat nanti pertandingan ada aja biasanya gitu ya. Ada yang cedera ataupun ada yang biasa sakit. Kita minta jangan. Tapi kan ini memang harus dipilih gitu dari 3 kiper nih gitu kan. Saya rasa saya juga setuju dengan Bung Ropan. Ini harus diberi kesempatan kepada Teja. Untuk Bung Ropan, Nadeo usia 28 tahun. Tinggi badan 189. Pertama kali STY 2021. Terus walaupun dia sempat menjadi cadangan, ya kan. Lalu kalau Hernando 24 tahun, Bung. Masih muda memang. Masih muda. Dari PPLP Jateng dan ikut Garuda Select juga dia. Dan dia juga tampil bagus sekali ketika di Piala Asia U23 ya, lawan Korea. Dan ada beberapa kali penampilan dia ketika bisa dipandang enteng nih, Bung. Ketika masih dengan STY sebelumnya, sebelum Martin Paes ada, sebelum Emil ada, kan yang ada di sana kan Hernando. Bahkan melawan Argentina aja di GBK,
ya kan? Hernando hanya 1 gol tuh yang di shooting dari luar kan di babak pertama itu yang masuk sebelum ada Romero bisa menanduk bola. Dan Hernando bermain bagus, banyak penyelamatan yang dilakukan. Walaupun dari postur tubuh mungkin dia agak pendek dibandingkan dengan kiper-kiper lain seperti Nadeo mungkin kan, ya. Tetapi ya dia punya pengalaman sebagai kiper muda, punya pengalaman oke. Cuma untuk saat ini kalau bicara buat saat ini yang sedang bagus performa kan ada di Teja. Jadi saya bilang sekali lagi bukan karena Hernando jelek, bukan karena Nadeo jelek, tapi kan ini kan harus bisa memilih yang pas untuk bisa masuk. Makanya harus ada debutan untuk masuk di tim nasional yang senior saat ini. Maka kita menunggu dengan Teja ini. Tapi semua kan kembali ke Coach JH. Dia yang bertanggung jawab, dia yang menentukan amunisinya di tim Garuda kita ini. Ya bisa saja Nadeo kembali masuk. Atau mungkin dengan Hernando bisa masuk lagi. Tapi kan kita ingin melihat, wah kalau Teja ada, wah gimana ini kan. Gitu. Kalau kita lihat ya bahwa jumlah kebobolan Persib untuk musim ini itu baru 13 gol dibandingkan dengan tim-tim lain. Lalu 6 kali pertandingan dia clean sheet. Dan jumlah kebobolan untuk yang dijaga sama Teja itu 10 gol. Statistik itu berbicara bahwa penampilan yang konsisten. Luar biasa untuk ukuran saat ini di Liga Super. Penjaga gawang yang layak yang pantas yaitu Teja. Ya untuk bisa diberikan kesempatan masuk, Boy. Hernando itu 8 kali clean sheet di 24 pertandingan. Ya. Oke, boleh. Kan makanya tiga kiper lokal ini kan semua punya kualitas yang baik. Tapi untuk Nadeo saat ini, maksud saya, Nadeo. Tapi untuk saat ini saya memilih seorang Teja karena memang layak untuk bisa ada di sana. Dan dia pantas untuk diberikan kesempatan. Ya kita menunggulah apakah dia ini dapat kesempatan atau tidak. Ya. Walaupun mungkin kalau dapat kesempatan pun kan belum menjamin bahwa dia akan main. Kan belum menjadi jaminan. Bisa hanya menjadi penghuni di bangku cadangan. Tapi berilah kesempatan itu mungkin saat ini. Karena Nadeo sudah. Hernando sudah. Tinggal seorang Teja. Di saat mumpung dia lagi bagus-bagusnya. Tim yang dia perkuat sedang memimpin klasemen. Kalau begitu kita kekurangan striker lokal di Liga Super. Tapi kipernya banyak sekali melahirkan kiper-kiper bagus dari lokal. Emang kalau di setiap klub ini memang yang paling sulit adalah mencari kiper emang. Tapi memang salah satu kalau menurut saya yang paling konsisten tuh di Liga Indonesia sekarang pemain lokal yang konsisten itu adalah Teja. Ya dibandingkan dengan Nadeo, dengan Hernando. Memang dua kiper ini punya pengalaman di timnas, sering juga keluar masuk timnas. Tapi kan untuk sekarang kan perform lagi bagus-bagusnya memang Teja. Oke. Bung Ropan, kita bicara lini tengah dengan absennya Tom Haye. Ya kan? Mungkin nanti ada penggantinya Tom Haye. Kalau Coach JH dapat nih dari 2 pemain itu ada 1 pemain sebagai gelandang bertahan yang kreatif. Sekarang hanya dimiliki semuanya itu oleh Tom Haye dan Tom Haye nggak main. Jadi alternatif, Anda bayangkan dengan pola apapun siapa yang akan menggantikan Tom Haye di tengah? Kalau JH itu berani ya untuk saat ini dan waktu yang dekat. Dengan kondisi yang ada yang mempercepat naturalisasi. Ya dalam waktu yang ini adalah Jordi Wrechtman. Oke, Jordi ya. Jordi Wrechtman. Kita bahas setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Sportcast.